Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Melanjutkan materi selam PTS yaitu bab 4 mengenai suhu dan perubahannya. Hari ini akan membahas mengenai suhu dan konversi suhu. Kita simak baik-baik ya. Kita membahas mengenai definisi suhu. Jadi suhu itu adalah derajat panas atau dingin. Suhu ini bisa diukur. Nama alat pengukurnya adalah termometer. Jadi pengukur suhu itu adalah termometer. Untuk termometer itu ada beberapa jenis. Ada termometer badan, ada termometer ruangan, dan lain sebagainya. Nah, untuk pengisi termometer ini terdiri atas dua biasanya. Ada yang namanya termometer alkohol dan yang termometer raksa. Untuk ini, materi ini silakan nanti dibaca lagi di LKS-nya. Yang akan dijelaskan yaitu tentang konversi suhu. Melanjutkan, yang B itu kita membahas mengenai konversi suhu. Jadi setelah kalian mengetahui jenis-jenis termometer, kita akan membahas mengenai 4 jenis termometer ini. C itu untuk termometer Celcius, termometer Reaumur, termometer Fahrenheit, dan yang terakhir adalah termometer Kelvin. Nah, untuk skala di termometer itu yang bawah ini namanya adalah titik beku. Yang atas namanya titik didih. Untuk titik beku dari termometer Celcius ada 0 derajat, tapi titik didihnya 100. Ini yang sering kita gunakan sehari-hari. Untuk yang Reaumur itu titik bekunya 0 derajat, sedangkan titik didihnya 80. Khusus untuk Fahrenheit itu titik bekunya bukan 0, tapi 32, yang titik didihnya 212, sedangkan untuk Kelvin 273 dan 373. Nah, kita cari selisihnya dulu. Jika 100 dikurang 0 itu hasilnya berapa? Hasilnya 100. Kalau yang 80 dikurang 0 itu hasilnya adalah 80. Kalau yang ini dikurang hasilnya berapa untuk Fahrenheit? 180. 212 dikurang 32 dapatnya 180. Untuk yang 373 dikurang 273 dapatnya 100. Nah, bila semua ini dibandingkan anak-anak, ini kan bisa dicoret ya, disederhanakan. Lalu kalau 10, 8, 18, dan 10 itu bisa dibagi berapa? Bisa dibagi 2. Kalau dibagi 2 dapat berapa? Yang pertama dapat 5, yang kedua dapat 4, yang berikutnya 9, yang terakhir 5. Berarti perbandingan ini yang akan kita gunakan. Melanjutkan, tadi untuk Celcius itu perbandingannya 5, untuk Reaumur itu 4, untuk Fahrenheit itu 9, untuk Kelvin itu 5. Nah, kalau mencari soal konversi suhu, tolong diingat pakai ini, diksol, ditanya per diketahui kali soalnya. Jadi misalkan yang pertama, mau mencari Reaumur dari Celcius. Jadi mengkonversi dari Celcius ke Reaumur. Yang ditanya siapa? Yang ditanya Reaumur. Berarti taruh dia di atas. Reaumurnya tadi berapa? Reaumurnya 4. Berarti 4 per yang diketahui Celcius, berarti dia 5 Celciusnya. Berarti per 5 kalikan suhunya. Kalikan sol, berarti soalnya. Nah, kemudian yang berikutnya, mencari dari Celcius ke Fahrenheit. Fahrenheit tadi berapa? Yang ditanya Fahrenheit. Berarti Fahrenheit itu 9 per yang diketahui si Celcius. Celcius
adalah 5. Dikalikan soalnya. Nah, khusus untuk Fahrenheit, coba diperhatikan lagi. Tadi itu titik bekunya bukan 0 ya. Titik beku si Fahrenheit itu tadi berapa? 32. Jadi dia ditambah 32. Ini khusus untuk Fahrenheit. Nah, kemudian untuk yang dari Reaumur ke Celcius, dia ditanya si Celcius. Untuk Reaumur ke Celcius, yang ditanya berarti Celcius. Celciusnya 5, berarti diisikan 5 per. Yang diketahui Reaumur tadi 4, berarti 5/4 dikali soalnya. Kemudian yang ditanya berikutnya adalah Fahrenheit. Fahrenheit itu 9, berarti 9 per Reaumurnya berapa? Reaumurnya tadi 4, kalikan soalnya. Ingat, kalau yang ditanya Fahrenheit berarti tolong ditambahkan, karena tadi titik bekunya bukan 0. Ditambah berapa tadi kalau Fahrenheit? 32, berarti ditambah 32 derajat. Itu kalau mencari Fahrenheit. Kemudian yang berikutnya dari Fahrenheit ke Celcius, berarti yang ditanya Celcius. Celciusnya berapa? 5, berarti 5 per Fahrenheitnya berapa? 9, berarti 5/9 dikali soal. Tapi karena dia dari Fahrenheit, tadi Fahrenheit itu kan ditambah 32, berarti sekarang dikurang dulu. Soalnya dikurang, soal itu soal ya, soalnya dikurang 32 dulu. Baru nanti hasilnya kita kalikan 5/9. Itu kalau mencari, kalau dari Fahrenheit. Kemudian yang berikutnya, mencari Reaumur. Reaumur itu tadi berapa? 4. Berarti 4 per yang diketahui Fahrenheit 9. Nah, ini mencari Fahrenheit, berarti jangan lupa dikurangkan dulu. Kita kurang dulu. Berarti soalnya dikurang 32 derajat. Ini untuk mencari Reaumur. Jadi tolong diperhatikan lagi, kalau mencari Fahrenheit itu berarti ditambah 32. Kalau dari Fahrenheit berarti dikurang 32. Jadi bedanya di situ. Tambah, kalau dari berarti kurang. Nah, untuk yang berikutnya, mencari Kelvin. Kalau Kelvin itu tadi berapa? Kelvin itu tadi 5. Berarti di sini bisa diisi 5. Celciusnya berapa? 5 juga. Berarti 5/5 dikali soalnya. Kemudian kalau Kelvin itu kan tadi bukan 0 juga. Berapa kalau masih ingat? 273. Berarti dia ditambah 273. Itu kalau mencari Kelvin. Nah, tapi bisa diringkas anak-anak. Kalau mencari Kelvin ini kan 5/5, berarti bisa habis. 5/5 itu kan tinggal 1. Berarti sama saja rumusnya adalah ini tinggal solve. Berarti dari derajat Celcius kalau mencari Kelvin berarti tinggal soalnya ditambah 273. Itu kalau dari Celcius. Jadi tidak perlu diper lagi. Khusus untuk Kelvin. Nah, kalau yang sebaliknya dari Kelvin ke Celcius, berarti derajat Kelvin kalau dicari derajat Celcius, berarti yang ditanya adalah Celcius. Celciusnya 5 tadi. Kelvin tadi berapa? 5 juga, berarti 5/5. Karena dari, nah kalau dari berarti kan soalnya kita kurang dulu. Soalnya dikurang berapa? 273. Nah, dilihat lagi, dia 5/5, berarti kan habis kalau kita sederhanakan, dapatnya 1. Berarti bisa disimpulkan kalau mencari derajat
Kelvin, mencari derajat Celcius, maaf, dari Kelvin berarti tinggal soalnya kita kurang 273. Nah, kesimpulannya di situ. Berarti tak ulang lagi ya. Untuk mencari Kelvin dari Celcius berarti ditambah 273. Kalau dari Kelvin ke Celcius berarti dikurangi 273. Oke, melanjutkan yang tadi ya anak, kita membahas mengenai contoh soalnya. Oke, contoh soal. Contoh soal di sini ada 20 derajat Celcius disuruh menjadikan skala Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Jadi ada 4 soal dalam satu angka. Berarti yang pertama kita mengerjakan dulu si 20 derajat Celcius sama dengan titik-titik Reaumur dulu. Berarti yang ditanya itu siapa? Ingat ya, rumusnya apa tadi? Sol. Oke, titik sol tadi apa? Ditanya per diketahui kali soal. Berarti kalau yang di sini yang ditanya Celcius apa Reaumur? Yang ditanya Reaumur. Berarti berapa tadi Reaumur, masih ingat perbandingannya? Tadi kalau dia Celcius itu 5, Reaumur itu 4, Fahrenheit itu 9, Kelvin itu 5. Berarti dua ini yang di kotak merah harus dihafalkan. Oke, kita ulang lagi. Yang ditanya Reaumur berapa di sana? 4. Berarti 4 per yang diketahui siapa? Celcius 5. Berarti 4 per 5. Kalikan soalnya siapa? 20 derajat itu. Berarti kalikan 20 derajat. Kalau dihitung dapat berapa? 20 bagi 5 dapat 4, berarti tinggal 4 kali 4 berapa? 16. Berarti jawabannya 16 derajat Reaumur. Oke, selesai. Kita lanjut yang berikutnya. Yang berikutnya berarti yang 20 derajat Celcius dijadikan derajat Fahrenheit. Berarti yang ditanya siapa dia? Fahrenheit. Fahrenheit berapa? 9. Berarti 9 per yang diketahui Celcius berarti per 5 dikalikan soalnya 20. Sederhanakan lagi, dapat berapa? 4. 4-nya kali 9 berarti 36 derajat. Oke, ada yang terlupakan. Kalau tadi Fahrenheit itu gimana? Titik bekunya yang skala bawah tadi bukan 0 tapi 32, jadi ditambah 32. Berarti ini di plus 32 derajat. Dapat berapa anak-anak? 68 derajat Fahrenheit. Oke, itu jawabannya yang berikutnya. Oke, sekarang ya dijadikan Kelvin. Berarti 20 derajat Celcius berapa Kelvin? Kalau yang ditanya Kelvin, berarti gimana? Tadi kan ada cara cepatnya. Tidak usah diper-per untuk Celcius dan Kelvin, karena 5 per 5. Kelvin itu kan yang bawah titik bekunya berapa? 273. Tadi cara cepatnya apa? Soal ditambah 273. Berarti masukkan 20 derajat soalnya ditambah 273. Berarti dapat 293 derajat Kelvin. Nah, itu pembahasan soal tadi. Jadi ada 3 jawaban, 16 derajat Reaumur, 68, dan 293. Untuk soal nomor 2, yaitu soalnya 77 derajat Fahrenheit dijadikan Celcius, dijadikan Reaumur. Dari yang pertama dulu, kita mengerjakan yang 77 derajat Fahrenheit sama dengan titik-titik Celcius. Jangan lupa yang ditanya siapa? Yang ditanya Celcius. Celcius itu berapa tadi? 5. Berarti 5 per. Yang diketahui siapa? Fahrenheit. Berarti 9 Fahrenheit itu. Nah, kemudian soalnya
Oke, soalnya 77. Nah, tapi di sini itu dari Fahrenheit anak-anak, coba dicek. Tadi kalau dari Fahrenheit itu gimana? Dikurang dulu berapa? 32. Jadi kita menyelesaikan yang dikurang dulu. Berarti 5/9 dikali, kalau dikurang dapat berapa anak-anak? 45. Nah, 45 yang ini baru kita sederhanakan. 45 dan 9 itu berapa? Kalau dibagi dapat 5. 5 kali 5 berapa? 25 derajat Celcius. Nah, ini jawabannya. Jadi tolong diingat, kalau dari Fahrenheit berarti dikurang 32. Oke. Nomor 3. Jadi tadi nomor 2 itu kan ada 2 soal, Bu Fitri pisah ya, jadi diganti nomor 3. Berarti yang ditanya siapa dia? Reamur. Reamurnya berapa? Perbandingannya tadi? Reamur itu 4. Yang diketahui siapa? Fahrenheit berapa? 9. Nah, kalikan soalnya 77. Tapi karena dia dari Fahrenheit, nah kalau dari berarti harus dikurang. Berarti silakan dikurang 32. Jadi dapat berapa anak-anak kalau dikurang? 45. Sama ya kayak yang nomor 2 tadi. Terus kita coret dulu, disederhanakan, dapat berapa? 5. 5 kali 4 berapa? 20 derajat Reamur. Jadi jawabannya 20 derajat Reamur. Yang nomor 4, 323 Kelvin dijadikan derajat Reamur, derajat Celcius. Nah, yang ditanya siapa anak-anak? Celcius. Yang diketahui Kelvin. Kalau Celcius sama Kelvin, tadi kan berarti 5 sama 5. Karena 5 sama 5 berarti kita abaikan. Kalau dari Kelvin, nah dari Kelvin berarti dikurang atau ditambah? Dikurang. Berarti kita tinggal masukkan ke tadi rumusnya. Soal dikurang 273. Soalnya berapa? 323 dikurang 273 derajat. Dapat berapa anak-anak? 50 derajat Celcius. Oke, bisa kita simpulkan sebentar. Tadi kalau berarti dari, ada kata dari. Dari misalkan, dari Fahrenheit. Berarti harus diapakan? Dikurang. Kalau dari dikurang 32. Tapi kalau kalian disuruh cari Fahrenheit, berarti kalau mencari itu diapakan? Ditambah 32. Terakhir ada 2, sebentar. Yang dari Kelvin. Kalau dari Kelvin berarti gimana? Dari, ada kata dari. Berarti dikurang. Kurang berapa dia? 273 derajat. Yang terakhir, kalau mencari. Kalau cari Kelvin berarti ditambah. Berarti ditambah berapa? 273. Jadi kesimpulannya itu. Oke, ya ingat ya, dari berarti kurang. Kalau cari berarti dia tambah. Sudah, itu materi hari ini ya anak-anak. Oke anak-anak, kita simpulkan dulu materi apa yang sudah dibahas hari ini. Yaitu tadi kita mempelajari apa? Suhu dan konversi suhu. Tadi definisi suhu apa? Derajat panas atau dinginnya suatu benda. Nah, untuk jenis termometer yang kita pelajari tadi ada berapa? 4. Yang pertama apa? Celcius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Nah, untuk perbandingannya ada yang masih ingat? Berapa perbandingannya kalau Celcius? Celcius itu 5, kalau Reaumur 4, kalau Fahrenheit 9, dan untuk Kelvin berapa? 5 juga. Nah, tolong perbandingan ini diingat-ingat sampai besok kelas 9 tetap keluar. Nah, kemudian untuk
Berikutnya yaitu tadi kalau menyelesaikan soal kita pakai apa? Ditanya per diketahui kali soal. Did, solve. Nah, tolong diingat. Did, solve. Nah, sudah ya anak-anak. Terakhir, kalau mencari dari Fahrenheit berarti harus dikurang. Kalau mencari Fahrenheit berarti harus ditambah. Kalau dari Kelvin berarti dikurang berapa? 273. Kalau mencari Kelvin berarti ditambah 273. Nah, cukup sekian dulu materi hari ini bersama Bu Fitri. Silahkan dipelajari kembali dan kembali ke classroom dan grup WA ya anak-anak. Mohon maaf bila banyak salahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat belajar. Berikutnya yaitu tadi kalau menyelesaikan soal kita pakai apa? Ditanya per diketahui kali soal. Did, solve. Dari Kelvin berarti dikurang berapa? 273. Mohon maaf bila banyak salahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.